أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai dalam rangka menjalankan sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan Allah. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pemimpin mahluk pada malam hari ini, yaitu Ustaz Zaki Taulay dan Ustaz Freddy Abdullah. Yang saya segani kaum kelas saya dari kelas 3 sampai kelas 6, dan yang saya segani teman-teman seperjuangan saya dan adik kelas saya. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja saya bacakan judul muhadharah saya pada malam hari ini yang berjudul bersikap tawakal dan ikhtiar. Bersikap tawakal dan ikhtiar. Sebagai manusia, kita harus mempunyai sikap tawakal dan ikhtiar. Tawakal menurut bahasa yang artinya tawakal berasal dari kata wakil yang artinya menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Secara istilah, tawakal adalah menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berikhtiar secara maksimal. Orang yang mempunyai sikap tawakal akan senantiasa bersyukur apabila ia mendapatkan suatu keberhasilan dari dirinya. Hal ini karena ia menyadari bahwa keberhasilan didapatkan atas izin kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, orang yang mempunyai sikap tawakal apabila ia mengalami kegagalan, maka ia senantiasa merasa ikhlas dengan keadaan tersebut. Sikap tawakal harus diterapkan di kehidupan sehari-hari setiap muslim. Allah menjelaskan tentang tawakal di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jika kamu benar-benar orang beriman. Setelah kita mempunyai sikap ikhtiar, mempunyai sikap tawakal, kita harus juga mempunyai sikap ikhtiar. Ikhtiar menurut bahasa adalah memilih. Sedangkan secara istilah, ikhtiar adalah usaha seorang hamba untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya. Allah menjelaskan tentang ikhtiar dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum apabila sebelum mereka mengubah keadaan apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Salah satu contoh ikhtiar adalah
belajar dengan tekun agar mendapatkan nilai yang baik. Hikmah dari bersikap tawakal dan ikhtiar ada 3. Yang pertama, menghilangkan rasa malas, murung dan keluh kesah. Yang kedua, menumbuhkan harapan baru di dalam hidup, karena satu usaha akan menumbuhkan sejuta harapan. Dengan banyak berusaha akan semakin banyak harapan. Yang ketiga, meningkatkan derajat kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita harus bertawakal dan berikhtiar sekuat tenaga dan kemampuan kita. Setelah kita bertawakal dan berikhtiar, maka kita harus menyerahkan segala urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, cukup sekian muhadharah saya pada malam hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.